Semangat Pancasila! Saya Elfrida Nurusani akan memaparkan wujud kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karsa tuturi handayani. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang memiliki pemikiran filosofis berikut. Yang pertama ada pendidikan yang menuntun, kedua ada kodrat alam dan zaman, yang ketiga budi pekerti, dan yang keempat adalah sistem among. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Perwujudan pendidikan yang menuntun, yakni pembelajaran berfokus pada pengembangan diri siswa sesuai dengan kodrat yang siswa miliki. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Perwujudan kodrat alam dan zaman, yakni pembelajaran digital dengan mengoptimalkan penggunaan gawai. Siswa merupakan bentuk perwujudan penerapan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru bertindak kreatif dalam penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran yang bervariatif. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Perwujudan budi pekerti dalam pendidikan karakter di sekolah. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sistem among, peranan guru sebagai pamong yang menuntun siswa. Guru memposisikan diri sebagai role model yang akan dijadikan contoh oleh siswa. Oleh karena itu, sebagai pamong, guru hanya mampu mengarahkan siswa tanpa dapat mengubah karakteristik siswa itu sendiri. Perwujudan sistem among yakni pembelajaran berorientasi pada siswa atau student center, yakni posisi siswa menjadi objek utama dalam pembelajaran. Guru hanya berperan untuk membantu, menuntun, dan mengarahkan siswa dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa. Nilai-nilai luhur Indonesia diantaranya ada Kebhinneka-Tunggal-Ikaan, Pancasila, dan religiusitas. Kebhinneka-Tunggal-Ikaan merupakan karakter utama bangsa Indonesia yang meliputi perbedaan agama, ras, suku, bahasa, dan adat istiadat. Keragaman Indonesia didasari karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang masing-masing daerah dipisahkan oleh perairan, sehingga keterbatasan informasi yang membentuk indahnya keragaman. Justru keragaman tersebutlah yang menyatukan segala perbedaan dan perpecahan menjadi satu kesatuan dan kekuatan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Perwujudan kebinekaan dibiasakan sejak dini, misalkan siswa mampu bekerja kelompok dengan baik bersama teman yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila lahir sebagai bentuk pernyataan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia yang merupakan perwujudan dari cita-cita luhur bangsa, jiwa bangsa, perasaan bangsa, dan nilai-nilai hidup yang berbangsa. Perwujudan Pancasila pada sila pertama yakni mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Sila kedua tidak semena-mena memperlakukan orang lain karena sadar setiap orang memiliki hak asasi manusia. Sila ketiga
mengenal dan menghargai keragaman dalam masyarakat Indonesia seperti suku, ras, agama, dan kebudayaan. Sila keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan sila kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Perwujudan religius yakni pembiasaan dalam proses pembelajaran selalu diawali dengan berdoa. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Sekian dan terima kasih.